the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Ya, saudara-saudara, persekutuan kita Christian Mission yang saat ini sedang bersama-sama di acara Zoom. Sebelum kita lanjut kepada sharing firman Tuhan, dan kemungkinan hanyalah berupa refleksi daripada perjalanan hidup saya, seperti kesaksian begitu. Sebelumnya saya meminta pertanggungan jawab dari Pak Sekretaris Umum yang menunjuk saya untuk perdana seperti ini. Saya berterima kasih sama Tuhan, sekaligus memohon pertanggungjawab beliau untuk mendoakan saya di dalam membawakan sharing firman Tuhan. Saya mohon dengan hormat Pak Surbekti untuk berdoa firman Tuhan. Silakan. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, sebagaimana hamba-Mu sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu sehingga apapun yang ucapkan dari mulut bibirnya berasal kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup hamba-Mu, Pak Jerry, dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, dalam berapa puluh tahun ya, dari tahun 88 saya masuk CSM, dan itu tercatat permulaan saya jadi anggota CSM, jadi sudah ada kurang lebih 30 tahun lebih ya. Dengan jatuh bangunnya, ya kita tahu banyak anggota CSM, ada yang memang betul-betul pure cuman numpang karena tidak ada penginapan yang lebih murah lagi waktu itu di Singapura. Ada yang puji Tuhan sampai sekarang betul-betul dipakai Tuhan. Dan saya bersyukur saya bisa mengenal Christian Mission. Dengan jatuh bangunnya perjalanan kerohanian saya. Tapi sebelumnya saya lanjut, saya sebenarnya secara pribadi adalah anak Nasar. Kedua orang tua saya menasarkan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan selama di Christian Mission Singapura, berkali-kali saya ditunjuk untuk membawakan firman Tuhan, termasuk oleh Kapten Sikome. Tapi saya tolak terus, saya lari terus. Saya pribadi orang Kristen, tapi perjalanan hidup saya tidak melambangkan teladan Kristus. Bahkan saya dibaptis tahun 75, itu pun tidak membuat saya menjadi anak Tuhan yang baik. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanan waktu, Tuhan merubah saya lewat Christian Mission. Bahkan saya ditunjuk pertama kali untuk membawakan sharing firman Tuhan oleh lembaga ini, Persekutuan Christian Mission. Saya tahu ada banyak orang yang mendoakan saya, kendati
saya sungguh merasa tidak layak. Sebagai pelaut, saya mentok cuma sampai bosun. Sementara ada banyak hamba Tuhan yang dari Christian Seaman Mission yang sampai selesai tidak ada lagi sekolahnya untuk ditambah lagi kelas 1 semua. Dari segi kerohanian saya pun tidak ada apa-apanya. Banyak pendeta-pendeta hebat yang dicetak oleh Christian Seaman Mission. Tapi puji Tuhan, kita semua mempunyai tugas masing-masing yang sudah siapkan Tuhan. Dan saya mau coba, bukan coba-coba ya, saya mau lebih serius lagi dengan Tuhan. Mulai penunjukan ini sungguh bukan mudah. Apalagi Pak Bendahara menuliskan saya sebagai evangelis. Sungguh itu, walaupun bukan ya, belum resmi saya jadi evangelis, itu bukan hal yang mudah untuk kedepannya kita harus hidup menjadi teladan. Puji Tuhan, saya masih dikasih kesempatan untuk hidup dan untuk memenuhi rancangan Tuhan dalam kehidupan saya. Tadi kita ada ibadah di KPI dan Pak Surbekti membawakan firman Tuhan yang intinya bagaimana hidup kita boleh berdampak sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Ini yang ikut Zoom saat ini, saya rasa semuanya itu betul-betul pure, sudah hamba Tuhan. Jadi saya ini nggak ada apa-apanya. Apa yang saya mau sampaikan coba? Dan terus terang gemetar ya, ini bukan tugas yang mudah. Mungkin zaman dulu kalau kita disuruh berkelahi di jalan, kita lebih berani dibanding untuk mengiyakan tugas yang ditugaskan pada saya saat ini. Saya mau mencoba, kita mau sharing sedikit firman Tuhan. Kita coba buka di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Hanya satu yang Tuhan inginkan. Pure ada bonusnya 2. Kita mengucap syukur setiap saat dan menjauhi segala kejahatan. Saya pikir kalau kita bisa menjalankannya, itu sudah boleh menjadi bekal kita untuk menjadi calon mempelai yang berkenan bagi Tuhan. Dalam segala hal, kita sebagai manusia pasti tahu kejahatan-kejahatan apa yang ada di dalam diri kita. Sekecil apapun juga, pasti kita tahu, apalagi kita bergaul dengan Roh Kudus, pasti ada bisikan-bisikan yang menjadi warning, jangan begini, jangan begitu. Memang manusia mempunyai kehendak pribadi, tinggal kita mau menurutinya atau tidak. Tapi saya rasa kalau kita bergaul erat
dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus yang punya kehidupan itu, firman yang hidup, kita akan tahu bahwa apa yang kita buat salah. Dan kita boleh berbalik cepat-cepat memohon ampun kepadanya. Karena kehidupan kekristianan kita ini sesungguhnya kita dimurnikan setiap hari, setiap saat. Tidak ada manusia yang kebal dosa. Kita bisa jatuh kapan saja. Baik jatuhnya dalam ataupun sedikit, bahkan hanya dengan kepikiran pun kita bisa berbuat dosa. Motivasi yang tidak benar dan tidak berkenan. Cepatlah meminta ampun kepada Tuhan. Karena ada tertulis juga dalam Alkitab. Daripada orang yang mengetahui dan mendapatkan yang banyak, daripada yang akan dituntut lebih. Jadi berhati-hati. Terutama kita yang pelayan-pelayan Tuhan. Kita yang akan dihakimi terlebih dahulu. Tapi puji Tuhan, kita dihakimi bukan untuk masalah selamat atau tidak. Kita percaya Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan pengorbanannya. Kita hanya dihakimi tentang bonus apa yang sudah kita buat di dunia ini. Asalkan kita setia sampai akhir, menuruti segala firman-Nya dalam tingkatan apapun kita, baik yang sudah menjadi hamba kaliber besar ataupun yang pemula ataupun bahkan hanya menjadi petugas kebersihan di suatu gereja pun, tetap kita melayani Tuhan, sama-sama menjadi anggota tubuh Kristus. Ada lagi firman Tuhan yang harus kita benar-benar waspadai. Karena kita hidup masih di dunia, jadi kita juga harus menuruti peraturan-peraturan dunia juga. Ada tertulis 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 13. Kita baca dulu. Ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini mungkin berbicara tentang lembaga, juga berbicara tentang otoritas, mana yang harus kita hormati, kita hargai, juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh petinggi-petinggi kita ataupun yang dibuat atas persetujuan kita bersama. Karena itu yang dikehendaki Allah menurut firman Tuhan. Karena roh itu tidak menghendaki kekacauan. Roh itu tertib. Walaupun ada tertulis daging lemah, tapi roh itu penurut. Jadi, saudara-saudara sekalian, baiklah kita hidup dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, berbuat sebagaimana kita sanggup dan kita yakin pasti disanggupkan Tuhan untuk memikul tanggung jawab yang ditugaskan pada kita masing-masing sampai kelak Tuhan datang untuk menjemput kita sebagai mempelai yang kudus. Karena
ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, dan tidak ada setitik dosa dan noda pun yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada akhirnya kita membaca Filipi 4 ayat 8. Nah, terakhir pertemuan kita yang singkat ini, kita baca Filipi Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai, sejahtera akan menyertai kamu. Nah, karena pada akhirnya kita semua, asal kita taat dan setia sampai akhir, kita akan menerima apa yang tertulis di Matius 5 ayat 12. Inilah akhir daripada sharing firman Tuhan kita. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Matius 5 ayat 12a. Jadi saudara, ini dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi bukan istilahnya menceritakan soal upah. Upahmu besar di surga berarti kita udah di surga, plus bonus dengan upahnya yang besar. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, ya tentu upahnya kecil, karena Tuhan itu tidak sama rata sama rasa ya. Yang berbuat banyak pasti upahnya besar di surga. Yang berbuat sedikit pasti sedikit upahnya. Satu hal, kita semua asal taat dan setia pasti masuk kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.